Indonesia berada di pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Iran menjadi ancaman terbesar di grup tersebut karena merupakan salah satu kekuatan utama poli Asia. ASEAN Games 2026 semakin dekat, dan timnas voli putra Indonesia kini memasuki fase yang sangat menentukan. Setelah melewati rangkaian EPC Nation Cup dan CV Cup 2026, pelatih Raidel Thoiran harus mengambil keputusan besar. Siapa yang benar-benar layak dibawa ke ASEAN Games dan siapa yang harus tersingkir dari skuad utama. Thoiran sejak awal sudah memberikan sinyal bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman. Ia menyebut akan memanggil sekitar 20-22 pemain untuk menjalani proses seleksi. Kemudian mengerucutkannya menjadi skuad yang akan tampil di ASEAN Games 2026. Dalam proses tersebut, kondisi fisik menjadi salah satu indikator utama. Tim kepelatihan akan melihat kondisi pemain selama sekitar 5 hari hingga 1 minggu sebelum menentukan siapa yang paling sesuai dengan kebutuhan tim. Artinya, nama besar saja tidak cukup, pengalaman saja tidak cukup, bahkan performa bagus pada turnamen sebelumnya juga belum menjadi jaminan. Semua pemain harus kembali membuktikan dirinya. Dan keputusan ini sangat penting karena lawan yang menunggu Indonesia di ASEAN Games bukan lawan sembarangan. Indonesia berada di pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Iran menjadi ancaman terbesar di grup tersebut karena merupakan salah satu kekuatan utama poli Asia. Thoiran sendiri mengakui bahwa Jepang dan Iran berada pada level yang sangat tinggi. Tetapi ia masih melihat Indonesia mempunyai peluang menghadapi negara seperti China dan India. Karena itu, Thoiran tidak bisa hanya membawa pemain berdasarkan reputasi. Ia membutuhkan komposisi yang benar-benar seimbang. Di posisi center, Indonesia memiliki Alvin Daniel Pratama, Dio Zulfikri, dan Jason Nathanael Kilanta. Ketiganya masuk dalam daftar 18 pemain yang dipanggil PBPSI untuk persiapan ASEAN Games. Alvin memiliki pengalaman bersama tim nasional dan menjadi salah satu pengatur serangan yang penting. Dia juga sudah memiliki pengalaman internasional, sementara Jason menjadi salah satu opsi regenerasi. Namun pada akhirnya, Thoiran harus memilih center yang paling cocok dengan sistemnya. Bukan sekedar siapa yang paling terkenal. Di posisi middle blocker, persaingannya bahkan lebih menarik. Ada Hendra Kurniawan, Muhammad Malizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, dan Teddy Okasyah Putra. Komposisi ini memperlihatkan adanya perpaduan antara pemain berpengalaman dan pemain muda. Hendra dan Malizi memiliki pengalaman lebih banyak, tetapi pemain muda seperti Ahmad Gumilar dan Putra Bagus juga memiliki kesempatan untuk merebut tempat. Disinilah filosofi seleksi Thoiran akan benar-benar diuji. Apakah pengalaman lebih penting atau pemain yang sedang berada dalam performa terbaik? Jawabannya kemungkinan bukan salah satu. Indonesia membutuhkan kombinasi keduanya. Sebab ASEAN Games bukan turnamen yang bisa dihadapi hanya dengan energi pemain muda, tetapi pengalaman saja juga tidak cukup jika kondisi fisik sudah tidak optimal. Sektor outside hitter juga memiliki persaingan yang sangat ketat. Ada Farhan Halim, Luffy Febrianugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Farhan tentu menjadi salah satu nama yang sangat sulit diabaikan. Ia merupakan kapten dan salah satu pemain utama Indonesia. Namun persaingan di posisi ini tetap harus terbuka. Luffy Febrian sudah menunjukkan perkembangan, Boy Arnes juga menjadi pemain yang menarik perhatian. Sempat mempertimbangkan Boy untuk dicoba sebagai opposite hitter sebagai bagian dari pencarian komposisi terbaik. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Thoiran tidak takut melakukan eksperimen, dan justru eksperimen seperti inilah yang mungkin dibutuhkan Indonesia. Karena semakin banyak pemain yang bisa memainkan lebih dari satu posisi, semakin besar pula fleksibilitas strategi ketika pertandingan berlangsung. Kemudian di posisi opposite hitter, ada Rama Faza Fauzan dan Fauzan Nibras dalam daftar 18 pemain persiapan PBPSI. Rama Faza menjadi salah satu pemain yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
Namun lagi-lagi, persaingan tidak akan berhenti pada nama yang sudah dipanggil. Thoiran masih membuka kemungkinan perubahan, bahkan ia pernah mengatakan bahwa pemain yang sebelumnya memperkuat Indonesia di APC Nation Cup dan CV Cup tetap menjadi bagian dari daftar panjang. Tetapi akan ada tambahan di beberapa posisi yang dianggap perlu diperkuat. Ini berarti ada dua kemungkinan. Pertama, pemain lama tetap dipertahankan karena dianggap sudah memahami sistem. Kedua, beberapa posisi akan diisi pemain baru jika dianggap mampu memberikan kualitas yang lebih baik. Dan inilah yang membuat seleksi Asian Games 2026 menarik. Siapa yang akan bertahan, siapa yang akan dicoret, sebenarnya tidak tepat jika keputusan tersebut disebut sebagai pencoretan karena pemain tidak bagus. Dalam kompetisi seperti Asian Games, persoalannya adalah kebutuhan komposisi. Seorang pemain bisa saja memiliki kualitas tinggi, tetapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan tim. Sebaliknya, pemain yang sebelumnya tidak terlalu mendapatkan perhatian bisa saja justru menjadi bagian penting karena memiliki karakter permainan yang dibutuhkan. Contohnya adalah libero. Indonesia menyiapkan Abinaya Pahrejaraka dan Raihan Rizky Altorif dalam daftar 18 pemain. Pada posisi ini, Thoiran membutuhkan pemain yang bukan hanya bagus dalam resave, tetapi juga mampu menjaga kestabilan pertahanan ketika berhadapan dengan server-server terbaik Asia. Karena itu, konsistensi menjadi sangat penting. Begitu pula dengan kondisi fisik. Thoiran secara tegas menyebut kebugaran sebagai salah satu indikator utama dalam proses seleksi. Hal ini sangat masuk akal. Asian Games akan berlangsung dalam jadwal kompetisi yang padat. Indonesia harus mempersiapkan tim yang mampu bermain dengan intensitas tinggi. Bukan hanya satu pertandingan, tetapi pertandingan demi pertandingan. Dan ketika menghadapi Iran, Thailand maupun lawan berikutnya, kedalaman skuad akan sangat menentukan. Thoiran sendiri memiliki target yang cukup tinggi. Ia menilai semifinal merupakan target yang realistis bagi Indonesia, bahkan peluang menuju final tetap terbuka tergantung hasil undian dan lawan yang dihadapi. Till I got it, I won't give up till I'm on top, yeah.